Bayangkan, negara yang kebanyakan penduduk Indonesia ini selalu marah-marah, menghinanya, jadi negara pertama yang menolong. Presiden Prabowo tolong Pak, masyarakat di Sibolga sampai kelaparan. Jadi sasaran orang itu ke minimarket. Kadang heran ya, segelintir orang-orang Indonesia yang tinggal di Malaysia ini teriak-teriak ya, Indonesia negara kaya, orang-orang Indonesia itu banyak kaya-kaya. Masih juga kalian hina. Kalau atas izin Allah takkan Melayu hilang di bumi. Buat Indonesia, tepatnya di tanah Sumatera, di Aceh. Bayangkan sebegitu pedulinya warga Malaysia terhadap warga negara Indonesia. Hai semuanya, apakah sudah? See you on my next video. Berikan semangat dan dipermudah. Halo, hai semuanya. Apa kabar kalian? Jumpa lagi ya bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, dipermudahkan, dilancarkan apa saja aktivitas yang kalian kerjakan. Amin. Oke teman-teman, nah sekarang ini masih berhubungan banjir ya. Video sebelumnya Sari ada membahas pasal bantuan daripada Malaysia berupa 1 juta ringgit untuk Aceh ya, membeli obat-obatan. Oke, tapi di dalam video itu ya ada banyak juga lah ya netizen Konoha ini sudah ditolong tapi tak tahu bersyukur. Nah, ternyata bukan di video saya saja ya, di video abang ini dan banyak lagi masih juga mereka itu hina ya. Ada yang katakan Allah Malaysia ini mau hanya pujian saja, orang Malaysia ini sombong dan semuanya. Stop ya guys. Oke, so mereka memberikan bantuan itu tak ada pun minta imbalan, pujian. Tapi kita sendiri tak bolehlah tutup mulut-mulut netizen yang macam itu. Biarkan saja mereka, janji kita sudah berbuat baik kan. So itu saja ya teman-teman. Oke, terima kasih Malaysia. Nah, kita dengarkan lagi apa pandangan daripada orang Indonesia. Saya yakin banyak juga ya orang Indonesia yang sangat berterima kasih dengan bantuan ini. Oke, so kita lanjut. Oke, so kita dengarkan apa yang mereka katakan. Cium. Malaysia bantu korban banjir di Aceh, masih juga kalian hina. Kalau perkara batik, rendang, durian kalian permasalahkan, saya terima. Tapi kalau perkara kemanusiaan, persaudaraan, kalian jadikan bahan candaan. Dari hati yang paling dalam, saya tidak bisa terima. Atas izin Allah takkan Melayu hilang di bumi. Buat kau yang suka nyinyir, hewan marmut terlihat imut, makan buah yang rasanya kecut. Ada musuh dalam selimut, hanya mampu jadi pengecut. Ambil kau kan. Tengok, sudah dibagi pantun dengan abang ini. Pemirsa, hari ini tanggal 30 November bantuan datang dari Malaysia ke Aceh. Jadi bantuan itu naik yang namanya Blue Sky Rescue, di mana bantuan ini membawa tenaga medis terdiri dari dokter, perawat, dan juga obat-obatan yang bernilai lebih kurang 1 juta ringgit atau sekitar 4 miliar lebih dalam rupiah pemirsa. Bayangkan, negara yang kebanyakan penduduk Indonesia ini selalu marah-marah, menghinanya karena masalah makanan, masalah batik, masalah ini, masalah itu, selalu berantem. Tapi menjadi negara pertama yang menolong
Indonesia ketika banjir, ya kan? Saya ada nampak loh bupati di mana itu di Aceh, tapi dia menangis. Dia menangis minta bantuan ke presiden karena katanya daerahnya itu tuh udah mau kolaps. Artinya udah mau hilang dari pandangan mata gitu. Udah kolaps, lumpuh total. Oh, Gitu. Dia sampai menangis-menangis. Ya kan? Tapi Malaysia menjadi negara pertama yang menolong. Jadi saya rasa dari sini ke depannya, ya, nggak usah kita masalah-masalah kecil selalu berantem, saling memburuk-burukkan, apalagi kita sampai menghina-menghina, malaides lah, inilah itulah. Coba bayangkan pemirsa, ya kan? Negara lain juga ada tetangga kita kayak Singapura, itu juga kita bertetangga loh. Kayak Singapura, ada juga tetangga kita tuh ya kan, kayak Thailand, kan ada ya. Yang paling dekat itu Timur Leste. Tapi Singapura menjadi negara pertama yang menolong. Malaysia. Jadi udah, ya, dari sini ke belakang coba kita lebih introspeksi diri lah, ya kan? Lebih introspeksi diri, terus lebih melihat dari sisi positifnya aja daripada saling mengolok-olok di media sosial, ya kan? Ya, apapun saya ucapkan terima kasih banyak kepada negara Malaysia. Dan kata Gubernur Aceh juga, ini adalah sumbangan dari rakyat Malaysia yang mengumpulkan duit. Jadi mereka itu buat donation, terus uang itu tuh dibelikan obat-obatan dan juga tenaga medis yang diberikan untuk menolong korban-korban banjir. Terima kasih banyak. Semoga tangan-tangan yang memberi senantiasa dilimpahkan rezeki dan kesehatan, ya. Dan ya, semoga apa yang terjadi kepada saudara kita di Aceh ini menjadikan kita semakin kuat, bersyukur, dan juga lebih menikmati hidup lah selepas ini. Saya ingat tahun 2004 atau 2005 ya, dulu Desember juga tsunami juga menghantam Aceh. Jangan sampai, dan ini menutup tahun saya kembali teringat kejadian itu. Tapi saya rasa hanya inilah, mungkin hanya ini, dan semoga hanya ini saja dan tidak ada susulan lagi sehingga tidak ada korban jiwa lagi. All the best Malaysia. Oke teman-teman, nah sebenarnya sudah lama ya, dari dulu lagi Malaysia ini ada masalah di Indonesia. Malaysia adalah negara pertama, percaya itu. Saya banyak sekali dari 5 tahun yang lalu saya ada reaction kan, itu hari tenggelamkan kapal Indonesia, lepas tuh Malaysia juga yang memberikan bantuan, meminjamkan kapal selam mereka dan sebagainya. Nah, itu hari lagi ketika demo itu ojek online ini kan, Gojek ini mereka itu kehilangan mata pencarian mereka. Jadi orang Malaysia yang membantu untuk order makanan-makanan itu ya. So mereka ada pekerjaan dan makanan-makanan itu pun diberikan kepada ojek online itu. Nah, banyak sekali, itu baru saja tak sampai 1 tahun ya. Tapi ketika ada masalah itu hari tentang batik lah, yang katanya batik ini from Malaysia. Oh, kecoh satu negara ya di sana. Itu lagi yang dibahas. Padahal sejarah ini kena belajar lagi ya. Tapi ini netizen yang berikan komentar macam-macam itu, ini yang tak tahu sejarah, tak belajar sejarah ya. Oke teman-teman, kita lihat lagi nih ya, Malaysia lagi yang tolong kita. Oke, mungkin ya yang berikan komentar itu tak terkena banjir ya. Tapi kalian coba bayangkan, ini adalah saudara-saudara kita, setanah, sebangsa, setanah air ya. Orang Aceh di sana, sebenarnya di Sumatera pun ada, tapi saya tengok bantuannya itu ke Aceh karena mungkin ya dekat ya Malaysia dan juga Aceh. So itu pun kita sangat terima kasih membantu warga negara Indonesia juga. Sedangkan pemerintah kita pun lambat sekali bantuannya. Ada pun tidak merata, tak semua tempat terjangkau. Ini diberikan gini kok malah masih menghina. Aduh, kalian ini tidak tahu bersyukur sekali ya. Tapi biarlah ya teman-teman, kalau orang yang macam itu kita diamkan saja, biarkan saja, abaikan saja ya. Kita fokus kepada membantu saja.
Nah, itu yang baiknya daripada orang Malaysia yang saya tengok di video-video saya itu. Katanya kami tidak minta pujian, kami tidak minta kalian berterima kasih, kami memberikan ini atas dasar kemanusiaan dan juga katanya agama. Betapa luar biasa mereka ya, tidak menginginkan pujian. Tapi ya kalau kami konten-konten kreator ini dengan cara kami memberitahukan, menyebarkan terhadap mungkin segelintir netizen yang berpikiran buruk kepada Malaysia, ada terketuk sedikit pintu hati mereka ya. Tidak ada lagi menghina, coba buka mata, besar hati. Apa maksud kalian menghina gitu ya? Oke teman-teman, so harap dipahami, kita mungkin tidak terkena saat ini ya mungkin, tapi orang lain memerlukan bantuan itu. Oke, so syukuri. Kalau kalian tak terima kasih, cukup diam saja. Ya kami saja yang berterima kasih mewakilkan Indonesia. Luar biasa. Oke teman-teman, nah ada juga yang mengatakan, nah ini tipu saja ya. Ada juga katanya AI ini tak betul, hoax. Itulah ya kan, karena keseringan diberikan berita-berita hoax, berita yang fakta, berita yang betul, dia pikir pula hoax kan. Oke, kita tengok ini daripada memang berita asli sudah disiarkan, saya tengok di Indonesia melalui kompas.com. Oke, so kita tengok macam mana yang dikatakannya. Cium. Nah, ini daripada kompas.com ya, media Indonesia. Blue Sky, apa ini tadi ya? Blue Sky Rescue. Malaysia tiba di Aceh Utara ya, Minggu, berarti semalam ya. Mereka membawa obat-obatan senilai 4 miliar dan 10 tenaga medis ya. Akan bantu Pemkat tangani korban banjir, sebut siap ditempatkan di mana saja. Operasi BSR dimulai Isnin ini ya. Akan berada di Aceh Utara selama 3 hari. Wow, ini berupa obat-obatan ya. Nah, ini betul kan? Tidak AI dan tidak tipu, oke? Wah, dikerahkan satu pesawat, guys. Tak tahulah saya mau katakan apa lagi kepada orang-orang yang penghina ini ya. Mungkin yang menghina ini pun saya rasa pun tak buat apa-apa, tak berikan sumbangan, tak ada doa juga. Mereka itu just menghina saja. Tapi ya kita abaikan saja ya. Yang tak baik kita singkirkan jauh-jauh ya. Kita fokus kepada mereka. Luar biasa. Spilu, karyawan dan manajer minimarket, lihat tokonya dijarah Pak Prabowo, tolong katanya. Semua pun Pak minta tolong Pak Prabowo ya. Presiden Prabowo tolong Pak, masyarakat di Sibol sampai kelaparan. Jadi satu orang itu ke minimarket. Ini yang mereka jarah ya. Semua minimarketnya kosong, habis. Bahkan bukan hanya diambil saja, bahkan dirusak. Aduh. Ini pekerja-pekerjanya ya. Dipastikan mereka pun akan kehilangan pekerjaan ini. Oke, kita juga tidak membenarkan penjarahan ini, tapi ini ada juga keterlambatan daripada pemerintah untuk menangani banjir ini ya. Ada juga itu hari saya ada tengok tanggapan daripada presiden dan juga bawahan-bawahannya mengatakan ini hanya banjir biasa. Dia tidak tahu separah ini ternyata sampai rakyat itu kelaparan, tak ada makanan. Ya namanya semuanya banjir ya. Bukan rumahnya pun ada yang saya tengok hanyut ya. Wow, sekarang itu sudah kering, lepas tuh sudah tertimbun rumahnya dengan tanah-tanah ya. Aduh, inilah keterlambatan pemerintah untuk menangani ini semua ya. Tak sigap ya, rakyat kelaparan ya, mereka jadikan ya menjarah macam ini, orang lain yang rugi ya.
Tapi salah tetap salah ya, jangan lagi dinormalisasikan ya, menjarah-jarah gini. Aduh, dari dulu saya tengok ya, itu waktu DPR itu lagi ya, gini lagi, ini gini lagi ya. Aduh teman-teman, janganlah macam ini kan. Kita juga harus memikirkan mereka pun perlu kerja kan tadi itu ya, otomatis mereka itu pun jadi tak boleh kerja lagi ya, udah susah cari pekerjaan, banjir lagi, tempat kerja mereka dijarah, tak adalah ya kan penghasilan mereka. Oke, so semoga pemerintah cepat untuk memberikan bantuan ya, pangan, makan ya, yang mereka perlukan saat ini. Seharusnya harus cepat ya, karena makan ini adalah untuk keperluan harian gitu. Oke, so itu sajalah ya permintaan daripada orang-orang Indonesia supaya diberikan bantuan secepat mungkin. Oke teman-teman, nah di sini ada satu video lagi ya, cerita daripada orang Malaysia. Oke, kita dengarkan apa yang dikatakannya. Jom. Okey, sekarang ni kita seluruh Malaysia menghadapi musibah banjir Ada juga. tapi tidaklah orang kata seteruk di tempat lain lah di luar negara. Ya. Kita dah biasa mengalami fenomena banjir ni. Dan yang bagusnya Malaysia ni dapat bantuan juga bantuan dari segi yalah tempat sementara kita dibantu. So ada yang setengah tempat tu YB hanya mendahulukan warga negara. Tapi warga asing bising bising sebab tak dibantu. Begini. Engkau orang kan ada kedutaan masing-masing. Engkau orang kan kata Embassy. engkau orang tak perlu Malaysia ni sebenarnya kan, betul? Cakap besar kemain puak-puak ni. Mana kawan-kawan kau, rakan-rakan senegara kau? Kalau berlaku musibah di dalam Malaysia ni, carilah kawan-kawan kau orang senegara. Telefon kedutaan masing-masing. Malaysia tak akan bantu korang. Sorry. Minta maaf. YB kami, ketua kampung akan mendahului warga negara sahaja. Di tempat orang kata tempat yang mengalami berlaku musibah ni. Kita tak akan utamakan orang asing minta maaf korang kedutaan ada. Oh, bila berlaku musibah macam ni korang bising kenapa tak bantu datang masuk sini sebagai pendatang haram, lepas tu memekak macam anjing. Mengelupur masing-masing. Kata kita tak bagi bantuan. Kejamlah itulah. Sekarang tiba masanya rakyat Malaysia, aku menyeru kepada korang yang ada saudara mara mengalami bencana di kampung ke di mana-mana, bantu sesama kita. Pedulikan orang asing ni. Biar dia orang tu jadi apa pun. Dah lah masuk sini habis semua dia orang nak claim. Lepas tu memekak, menyalak macam anjing. Bising, tak bantu dia orang. Korang ada kedutaan, telefon kedutaan korang. Minta bantuan kat kedutaan korang. Jangan menyusahkan kita orang punya YB. Jangan menyusahkan kita orang punya ketua kampung atau pengurusi tempat. Korang ada YB korang. Korang ada toke. Minta bantuan dia orang. Teman-teman, nah itu tadi ya daripada akak ini, dan tadi itu adalah perspektif dia sebagai warga negara Malaysia. Kita kena hargai ya. Oke, so tadi yang dikatakan kakak ini adalah Pati ya, pendatang asing tanpa izin, dan katanya tadi minta kepada kedutaan. Saya rasa kedutaan pun ya tak peduli kalau untuk Pati nih. Kedutaan pun tak peduli tahu. Itu hari ada beberapa kali saya ada reaction kan tentang Uya Kuya ya. Dia mengeluh kedutaan itu tak ada berikan bantuan kepada pendatang asing. Iya betul. Kedutaan tak ada lah itu. Kalau orang Indonesia yang terdaftar boleh juga mereka memberikan bantuan. Tapi Pati nih kalian sudah di sini tinggal
tak ada bayar apa-apa, kalian minta juga bantuan, tak mungkin lah kan. Mesti memang harus, saya memang pun setuju dengan ini ya, didahulukan adalah orang Malaysia ya. Tapi karena memang itu adalah hak mereka, kalian jangan mempermasalahkan itu ya. So mereka ya hak mereka, jadi mereka dulu yang dibantu ya. Iya, saya tengok juga lah ya, kalau misalnya keperluan orang Malaysia sudah terpenuhi, mungkin mereka juga akan tolong juga kan, untuk sikap kemanusiaan. Sebab kan saya tengok itu hari COVID pun baik sekali orang Malaysia ini ya, tak kira orang mana pun dibantu tahu. Bahkan kedutaan sendiri pun tak ada memberikan bantuan kepada orang asing tanpa izin di sini. Orang Malaysia di sini ada juga yang memberikan bantuan tahu. Nah, yang mereka ini kenapa macam rasa marah ini diakibatkan ya segelintir orang-orang yang menghina negara ini ya, memburukkan, nah siap ejek lagi ya. Tapi yang paling geramnya itu yang tinggal di Malaysia nih, yang kerja di sini. Nah, kalian kerja di sini, kalian juga tak bayar apa-apa. Tapi kalau misalnya terjadi sesuatu bencana macam ini, kalian juga yang meminta bantuan ya. Kalau tak diberikan, wow, udahlah bising ya, makin memburukkan dan sebagainya. Kurang baik apa lagi Malaysia ini, coba. Kalau misalnya kalian terkena musibah, mintalah kepada bos kan. Oke teman-teman, so bukan ada hak orang Malaysia untuk membantunya sebenarnya, tapi mungkin ada juga berikan bantuan karena rasa kemanusiaan, ya mereka akan bantu juga. Oke, so gimana pendapat Anda? Silahkan berikan komentarnya. Kita lanjut lah. Kadang heran ya, segelintir orang-orang Indonesia yang tinggal di Malaysia ini teriak-teriak ya, Indonesia negara kaya, orang-orang Indonesia itu banyak kaya-kaya. Tapi di saat bencana alam di Sibolga kayak gitu ya, bantuan lambat sampai. Tunggu bantuan dari pusat dulu. Sampai saudara-saudara kita yang di Sibolga itu yang mengalami bencana alam itu terpaksa menjarah Alfa Midi. Jadi apa gunanya orang-orang kaya di Indonesia, di Medan? Mana tuh TNI? Kenapa nggak turun langsung secara sigap menghadapi bencana alam itu? Teriak-teriak. Yang di Malaysia ini orang-orang Indonesia yang nggak sadar diri, ya nggak semua lah. Teriak-teriak, tapi bantuan dari Malaysia cepat sampai ke Aceh itu. Mana Winwan Nur, Kokori, Sandi Hartanto? Apa yang kalian buat? Malaysia adalah negara pertama yang membantu mengirimkan obat-obat dan makanan dan doktor medis ke Aceh, bencana banjir Aceh. Itulah Malaysia. Malaysia selalu cepat, selalu sigap, dan selalu tepat. Negara Aisar Khalid Malaysia memberikan bantuan obat-obatan senilai 1 juta ringgit untuk korban bencana alam di Aceh. 1 juta ringgit obat-obatan yang dikirim warga Malaysia untuk warga negara Indonesia, tepatnya di tanah Sumatera di Aceh. Bayangkan sebegitu pedulinya warga Malaysia terhadap warga negara Indonesia, sebegitu pedulinya. Padahal negara Malaysia saat ini juga sedang banjir menurut kejelasan dari warga-warga Malaysia yang mendm Gio secara berbondong-bondong. Gio, saat ini negara Malaysia juga sedang banjir, tapi lihat mereka sedang kebanjiran aja masih pro terhadap kita. Sebegitu sayangnya negara tetangga kita, negara Malaysia, yaitu negara Aisar Khalid TikTokers Internasional, sebegitu pedulinya sama kita. Tentunya Gio mewakili seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Gio ucapkan terima kasih banyak, karena Gio ini adalah tipe manusia yang tahu terima kasih kalau sudah dibantu ya. Walaupun ya bukan Gio yang dibantu dikirimkan obat-obatan itu, walaupun Gio dari Sumatera. Tentunya sampai saat ini Riau tidak ada kebanjiran seperti itu ya. Yang banjir adalah Padang, Medan, dan Aceh. Semoga Riau nggak kebanjiran. Tapi Gio ikut senang. Tentunya saudara-saudara Gio yang ada di Aceh, yang ada di Medan, yang ada di Padang, mereka bisa dibantu sama negara Malaysia. Thank you. Dan buat influencer, jangan cuma dijulukin sebagai ratu TikTok, ratu FYP, tapi tidak mau datang ke lokasi banjir. Seharusnya datang dong ke lokasi banjir. Nah, itu tadi beberapa video yang sudah kita reactionkan. Kalau kalian ada pendapat lain, pandangan lain menurut kalian,
berikan komentarnya. Oke, so buat yang menanyakan ya teman-teman, kalau dekat Medan kan ada juga terkena banjir kan, apakah rumah Sari kena banjir di Medan? Oke, so jawabannya tak kena ya teman-teman, tak ada sama sekali kena banjir ya. Syukur sekali karena rumah saya itu dekat kota Medan ya. Dia agak tinggi sedikit ya, gang kita rumah itu agak tinggi ya. So ya bersyukur sekali lah tak ada kena ya. Oke teman-teman, nah segitu aja video kali ini. Kalau kalian ada tanggapan lain, komentar lain, kita doakan lah ya sama-samanya. Semoga teman-teman yang terkena banjir itu boleh digantikan dengan yang lebih baik lagi, diberikan bantuan ya. Harap-harap bantuan daripada pemerintah secepat mungkin ya. Amin amin amin. Oke, so segini aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video with me, Misari. Bye. Thanks for watching. If you enjoy playing with us, be sure to subscribe to our channel.